Yang penting sebetulnya ya dari kasus saya ini, yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY. Tetapi sampai sekarang Pak SBY belum dimintai kesaksian atau didatangi oleh penyidik untuk dimintai kesaksian. Padahal menurut saya Pak SBY itu saksi fakta yang penting. Juga Mas Iqbal. Anas Urbaningrum yang sekarang masih menjalani masa hukumannya di penjara. Anas ini dipenjara karena kasus gratifikasi mobil dan korupsi proyek Hambalang. Dengan masa penjara selama 8 tahun, Anas ini diperkirakan akan bebas pada bulan April 2023. Sebentar lagi akan bebas nih. Was-was Demokrat, dendam kesumat Anas setelah bebas. Apakah Anas dan pendukungnya akan diam saja setelah bebas nanti? Salah satu pendukung Anas pernah mengatakan jika SBY terlibat dalam mengambil alih Demokrat menjadi properti keluarga. Sebab ketidakbenaran dan ketidakadilan yang didapatkan oleh AU selama ini justru karena ada kontribusi langsung dan tidak langsung dari SBY ketika berkuasa dan mengambil alih Demokrat menjadi properti keluarga. Kalau ini benar adanya, ini prahara yang luar biasa yang bisa memporak-porandakan citra seorang Susilo Bambang Yudhoyono. Ada citra melakukan kriminalisasi, ada citra abuse of power karena waktu itu dia presiden, ada citra kelicikan secara politis, macam-macam. Dan menurut saya kalau ini benar adanya, hukum di Indonesia tidak boleh diam saja, meskipun dia mantan presiden Indonesia. Ini prahara besar buat SBY, kredibilitasnya dipertaruhkan. Perkataan etik Anas tahun 2014 silam. Pasti ingat dong kata-kata Anas yang ini. Seandainya saya SBY, saya akan mengantar sendiri Mas Ibas ke KPK. Nah, itu kata Anas. Ini perkataan terseram buat Cikeas ya. Dulu kan yang bilang ini di penjara, sekarang dalam hitungan bulan yang bersangkutan bakal bebas dari penjara. Apakah Anas akan mengulangi kehebohan itu yang bakal mempengaruhi perolehan suara Demokrat di pemilu 2024? Saya kira ini ketakutan terbesar yang dirasakan oleh Cikeas ya. Pada tahun 2022, rupanya cukup banyak peristiwa yang menyita perhatian media dan rakyat Indonesia. Sejauh ini apa saja yang kira-kira sudah nampak dalam radar kita? Pada tahun 2022, selain lengsernya Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, ada pula perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika. Kemudian Formula E yang disisakan banyak tanya, tuan rumah KTT G20 di Bali, dan tak ketinggalan bebasnya sosok Anas Urbaningrum, mantan ketum Partai Demokrat. Pada tahun 2022, ia bebas 6 tahun lebih awal setelah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK yang diajukannya. Lantas apa makna bebasnya Anas? Bukankah ia seorang koruptor dan telah terbukti berkhianat pada duit rakyat? Siapa juga yang akan peduli? Tunggu dulu. Sosok Anas Urbaningrum ini berbeda dengan tokoh yang lainnya. Meskipun ia dicap sebagai seorang koruptor jika dibandingkan sosok yang lainnya. Jika sosok lainnya rata-rata habis sudah berkarir politiknya. Tapi rupanya tidak dengan Anas yang mantan ketum Demokrat ini. Ibaratnya seorang petinju, meski sudah di TKU lawan dan dibuang, ia masih memiliki nilai jual. Terbukti sampai detik ini, Anas masih memiliki loyalis yang tinggi. Meski masih di dalam penjara, sejujurnya ini bikin saya tepuk jidat. Ya, jidat teman tapi. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah pasti dicap koruptor masih digandrungi oleh sekelompok orang? Wah, ada apa ini? Dari berbagai riset kecil-kecilan, kemudian membuat sebuah kesimpulan. Jika seorang Anas Urbaningrum masih sedikit memiliki magnet elektoral, setidaknya di sirkel kelompok mereka, dan diduga ada sejumlah agenda untuk partai yang pernah membesarkan namanya, sekaligus mengantarkan dirinya ke penjara. Lantas, apakah setelah bebas nanti, Anas Urbaningrum akan kembali ke dunia politik? Seperti yang sudah saya singgung di atas, Anas Urbaningrum dikenal sebagai mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang kemudian terjerat korupsi. Tak lama setelah penetapan tersangka oleh KPK, ia menyatakan berhenti dari Partai Demokrat.
Anas rupanya akan kembali ke kancah politik, tapi terbentur dengan undang-undang yang berlaku. Ia bisa bebas berpolitik atau masuk sebagai pengurus partai setelah terhitung 5 tahun dari masa bebasnya. Dengan demikian, maka hak politik Anas Urbaningrum baru pulih pada tahun 2027 nanti. Maka rentan waktu selama 5 tahun tersebut besar kemungkinan ia akan berada di balik layar. Nah, di sisi inilah sosok Anas justru bakal mainkan kartu truf. Siapa dan partai mana yang bakal dibidik? Perlu diketahui loyalis Anas, salah satunya IGD Pasik Suardika atau GPS, rela keluar dari Hanura dan telah mendirikan sebuah partai dengan nama Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Bahkan GD Pasik mengaku sampai minta doa dan restu Anas sebelum membuat partai. Ini mengisyaratkan sosok Anas Urbaningrum masih sangat diperhitungkan dan memiliki pengaruh yang cukup besar. Partai PKN diinisiasi seluruhnya oleh loyalis Anas. Apakah PKN kelak benar-benar menjadi kebangkitan Anas? Setidaknya dalam 5 tahun ke depan, Anas melalui belakang layar sedikit demi sedikit membangun kekuatan. Sosok Anas ini dalam pencaturan politik bisa menjadi momok bagi Partai Demokrat itu sendiri. Nampaknya ada dendam kesumat yang masih menyala dalam dada. Pasalnya selain Anas Nazarudin, Angelina Sodak dan yang lain, ada satu nama yang tak tersentuh oleh hukum saat ini. Padahal di dalam persidangan kala itu secara terang benderang nama itu selalu disebut-sebut. Tapi anehnya sama sekali tak tersentuh. Dan siapakah nama tersebut? Tak lain dan tak bukan adalah Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, putra kedua SBY, yang sekaligus saat itu SBY masih menjabat sebagai presiden. Seiring bebasnya Anas, apakah ini adalah salah satu pemicu kesehatan SBY sampai terpuruk? Dia didiagnosa kanker prostat hingga harus berobat ke Amerika Serikat. Sebelumnya SBY banyak habiskan waktu dengan melukis. Jadi komposisinya secara struktural Partai Demokrat saat itu, Anas Urbaningrum Ketua Umum Partai Demokrat, Ibas Sekjen dan Nazarudin Bendahara Umum Partai. Ketum dan Bendahara Umum masuk bui, sementara Sekjen lolos tak tercium. Anas Urbaningrum bukanlah politikus kaleng-kaleng. Minimal dengan masih adanya loyalis, meski ia dipenjara, setidaknya menunjukkan kepada semua kalangan ia masih memiliki nyawa. Dan Partai Demokrat kiranya jangan senang dulu. Bisa jadi setelah SBY secara kemampuan sudah menurun drastis. Karena faktor kesehatan, maka Partai Demokrat yang sebagian besar diisi orang-orangnya AHY bisa dikikis habis oleh loyalis Anas. SBY kiranya tak dapat berbuat banyak. Sejauh ini, ia tokoh yang cenderung memiliki karakter baperan, sehingga tak keliru jika kesehatannya lekas menurun. Sementara Mega yang secara usia lebih tua justru terlihat lebih terjaga.